Hari ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya akan berbicara tentang mengenal Tuhan adalah taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Nah, dalam 3 hari berturut-turut, kita sudah sama-sama belajar tentang hidup sebagai umat Tuhan yang memiliki pengenalan akan Tuhan. Ingat sekali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya Yesus, tetapi harus mengenal Dia. Nah, kita sudah belajar bahwa mengenal Dia di sini bukan hanya Dia sebagai juru selamat, bukan hanya Dia sebagai penyembuh, tetapi kita juga harus mengenal Dia sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih setia, kebenaran, kasih sayang di bumi. Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan kasih sayang di bumi adalah Tuhan yang dikatakan dalam Hosea pasalnya yang kedua, Tuhan yang menjadikan kita istrinya. Sebab di dalam Yeremia pasal 9, 23, 24 dikatakan kebahagiaan manusia itu adalah mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan yang bagaimana yang menjadi kebahagiaan kita, Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Itu di dalam ayat 24 Yeremia pasal yang ke-9. Dan dalam Hosea pasal yang kedua ayat 18-19, ternyata Tuhan yang menunjukkan kasih setia, kebenaran, keadilan di bumi adalah Tuhan yang menjadikan saya dan saudara istrinya. Artinya saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan, sudah saatnya kita mengenal Dia sebagai pengantin laki-laki, sebagai mempelai laki-laki yang akan datang menjemput mempelai perempuannya yang Dia akan lakukan pada akhir zaman ini. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-6 ini sedikit mereview saja apa yang saya sudah bagikan di waktu-waktu yang lalu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa di Matius pasal 25 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah saudara, saatnya dan waktunya sekarang kita mengenal pribadi Tuhan sebagai pengantin laki-laki yang akan datang. Ya, saudara, orang Farisi gagal mengenal Tuhan sebagai Mesias, sebagai juru selamat pada zaman mereka. Sehingga ketika juru selamat itu datang, malah mereka menolaknya. Bahkan mereka bukan cuma menolaknya, tetapi juga menjadi dalang di balik penyalipan Kristus. Itu karena tidak mengenal Dia sebagai juru selamat. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama adalah datang sebagai juru selamat. Dan yang kedua, Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki. Tentu kalau Dia datang sebagai mempelai laki-laki, Dia akan datang untuk menjemput mempelai perempuannya. Dan di dalam Matius pasal 25 itu kita sudah kalau baca semua saudara, dikatakan bahwa gereja Tuhan secara menyeluruh, secara global itu digambarkan dengan 10 gadis. Ini gambaran. Angka 10 itu adalah angka keseluruhan. Angka genap saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi digambarkan tentang 10 gadis. Tapi ternyata 5 diantaranya bodoh dan juga 5 diantaranya bijaksana. Nah saudara, mempelai yang dijemput oleh Tuhan itu adalah gereja Tuhan yang bijaksana. Doa saya biar kita menjadi gereja yang bijaksana, menjadi umat yang bijaksana. Nah, umat yang bijaksana itu adalah umat yang smart, umat yang mengetahui kehendak Tuhan, yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Itulah Tuhan yang menurut Hosea pasal 2, 18, 19 adalah Tuhan yang mengangkat, menjadikan saya dan saudara menjadi istrinya, menjadi pengantin perempuannya. Ayo, mau nggak dijadikan? Saudara, tidak akan pernah jadi pengantin perempuan Tuhan tanpa dijadikan. Catat itu baik-baik. Kau boleh jadi orang percaya, kau boleh jadi orang Kristen, tapi tanpa dibentuk, tanpa dijadikan, tanpa dibuat menjadi pengantin yang gak mungkin. Saudara, orang lahir ke bumi ini belum tentu menjadi pengantin loh, belum tentu. Bisa saja dia mati sebelum jadi pengantin. Atau bisa saja dia gagal, tidak mendapat jodoh sehingga dia gak akan pernah duduk di pelaminan. Karena apa? Dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk dipinang oleh seseorang. Atau untuk meminang seseorang.
Atau memang dia sudah ditentukan seperti itu. Tapi saya berdoa, jangan sampai kita ditentukan tidak menjadi mempelainya. Sebenarnya semua orang Kristen Tuhan mau jadikan menjadi mempelainya. Tetapi siapa yang mau dijadikan mempelainya? Karena itu di dalam Hosea pasal 2 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi istriku. Dalam kitab Hosea pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam 2 kali kata aku akan menjadikan engkau. Nah pertanyaannya, mau nggak saudara dijadikan? Kalau saya dan saudara mau dijadikan, maka kita harus dibangun. Sama seperti Hawa. Itu dijadikan menjadi istri bagi Adam. Itu gambaran loh. Itu gambaran. Adam dan Hawa itu adalah gambaran Kristus dan gereja. Ada Adam pertama dikatakan dalam kitab Ibrani, saudara. Dan ada Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Dan Adam yang terakhir itulah Kristus. Sekarang nggak akan ada lagi Adam yang ketiga. Yang ada Adam yang kedua, terakhir. Adam pertama, itulah yang diciptakan di Taman Eden. Yang Tuhan tempatkan di Taman Eden. Lalu ada Adam yang akhir, itulah Kristus. Nah saudara, kalau ada Adam yang akhir berarti ada Hawa yang akhir. Kitalah gereja yang disebut sebagai Hawa yang akhir. Nah untuk menjadi perempuan pengantin daripada Adam kan dijadikan. Dari mana dijadikan? Dari tulang rusuk dan dagingnya Adam. Demikianlah juga hidup saya dan saudara. Kalau mau menjadi pengantin Kristus, kita harus dijadikan jadi dari tulang rusuknya Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan saudara tahu, ketika dia ditombak oleh serdadu daripada Romawi, saudaraku, di tulang rusuknya keluarlah air dan darah. Ini menggambarkan lahirnya gereja. Karena air dan darah ini bicara tentang penebusan dan pertobatan. Lahirnya gereja. Lahirnya gereja itu ditandai dengan air. Karena kelahiran baru kita itu, saudaraku, harus dibuktikan dengan pertobatan. Lahir dari air dan roh. Itu di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Kalau nanti kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Percakapan Nikodemus dengan Yesus. Yesus berkata, engkau kalau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Jangankan masuk, ngelihat aja nggak dibolehin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan lahir kembali itu artinya lahir dari air dan roh. Lahir dari air dalam Matius pasal yang ketiga adalah tanda pertobatan. Jadi saudara dan saya, kalau mau dibaptis yang benar, harus dimulai dari tanda pertobatan. Makanya tidak ada baptisan anak kecil. Karena anak kecil itu belum mengerti arti dari pertobatan. Jadi sangat sederhana, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Saya tidak mau ini didebat. Anda dengar, Anda taat, amen. Tidak mau dengar, tidak apa-apa. Survei akan membuktikan. Karena toh kita juga sudah di akhir zaman kok. Toh juga kita ada sudah di masa-masa sukar kok. Udah, kita akan lihat saja siapa yang disertai Tuhan di masa sukar ini. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan itu tidak mengalami penderitaan di akhir zaman. Mengalami, saudaraku, bisa saja dibunuh, bisa saja kelaparan dan lain sebagainya. Tetapi mereka akan lewati itu semua dengan kekuatan Tuhan. Yeay, haleluya. Nah, hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan bicara tentang sekali lagi mengenal Tuhan adalah taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Nah, saya mau ajak kita semua lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua dalam ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang kedua dalam ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saya rindu saudara punya catatan di tangan saudara, lalu saudara mencatat ayat-ayat ini ya, untuk kembali saudara renungkan.
dan atau saudara boleh dengar lagi siaran ulang daripada ini buat yang streaming ya. Boleh mendengar lagi siaran ulang daripada apa yang saya bagikan ini, karena suatu pengajaran ini harus diulang-ulang, karena kalau nggak diulang-ulang suatu itu nggak bisa lengket betul di hati dan di jiwa kita. Tapi kalau kita ulang-ulang karena dia akan terus berkembang, sama seperti 5 roti dan 2 ikan saudara. 5 roti dan 2 ikan itu terus dibagi. Nah pengajaran ini kalau kita dengar renungkan, itu akan terus berlipat kali ganda, bermultiplikasi saudara. Nggak akan habis-habis terus. Makanya saudara lihat ini ya, dalam renungan kita, penyampaian firman Tuhan, saudara ikuti nanti baik dalam ibadah raya, ibadah Mesbah Dupa atau ibadah praise and worship, atau ibadah Bible study, ibadah pendalaman Alkitab, dan juga renungan pagi ini saudaraku, selalu saja baru. Karena itu gambaran 5 roti 2 ikan. Dan itu gak akan habis-habis. Selama ada orang yang lapar, selama ada orang membutuhkan firman, itu akan terus berlipat kali ganda. Jadi kita gak akan pernah kehabisan bahan khotbah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena firman pengajaran itu bagaikan mata air yang ada di dalam hati kita, yang terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Dan gak akan pernah putus-putus. Mata air itu gak pernah putus. Karena ini adalah mata air kehidupan. Wow, haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari sekali lagi 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, taat. Tapi taat di sini saya akan perjelas kepada kita semua. Taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Bukan hanya sekedar taat, tetapi taat dalam ketepatan. Saudara bisa tulis hashtag taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Ini sekaligus untuk membuat kita mengingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, mengenal Tuhan itu bicara tentang ketaatan. Ini tidak hanya bicara tentang pengetahuan, tetapi ketaatan. Nah, taatnya bukan sekedar taat, tetapi taat dalam ketepatan. Dan bukan ya hanya sekedar ketepatan, tapi juga dalam pengertian. Wow. Nah, kalau kita sudah belajar dan belajar menghidupi taat dalam ketepatan ini dan dalam pengertian yang benar ini, wow. Saya dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Nyata bukan dalam arti bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Kita bisa tahu dia ada menyertai kita. Bukan hanya sekedar diiman-imani, tapi benar-benar realita Tuhan itu kita alami dalam hidup kita. Dan itu luar biasa. Taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Oke, kita akan masuk dalam pembahasannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Tawarik 13. 1 Tawarik 13 mulai dari ayat yang pertama. Ini kisah Daud memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim atau dari Baalat Yehuda, dari rumah Abinadab. Ya, firman Tuhan berkata begini, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita,
baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Sedikit saya mau jelasin dulu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang menjadi niat Daud ini bukanlah niat Daud semata, tetapi ini adalah merupakan kegerakan rohani atau gerakan yang digerakkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga di dalam ayat yang kedua, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita. Dan ternyata saudaraku, pemindahan tabut itu dari Kiryat Yearim, saudara, ke Yerusalem, ke kota Daud, adalah perkenanan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, perkenanan Tuhan. Tapi saya melihat walaupun sudah Tuhan kenan, kalau tidak dalam ketepatan, bisa berujung kepada kematian. Maka saya bilang tadi bukan hanya sekedar taat, tetapi harus disertai dengan perkenanan. Nah, apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Lalu di dalam ayat yang kelima, lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju ke Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah. Ini Baalah Yehuda ini di Kiryat Yearim. Sebuah tempat, nama tempat ya. Baalah Yehuda itu Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda. Kalau di ayat lain disebut juga Baale. Jadi Baale sama Baalah itu sama, saudaraku. Nah, yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Nah, tabut ini gambaran daripada kehadiran Tuhan. Nah, saya mau beritahu bahwa tabut bukan hanya sekedar gambaran kehadiran Tuhan, tapi tabut juga berbicara tentang pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang harus menjadi konsumsi rohani kita. Sekali lagi, tabut perjanjian ini bicara firman pengajaran yang menjadi konsumsi rohani kita, supaya kita mengerti betul dengan benar kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mentaati Dia dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayatnya yang ke-7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dan dari rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Garis bawahi kata Uza dan Ahio. Nanti saya akan jelasin kenapa saya sebut Uza dan Ahio harus digaris bawahi. Ya. Lalu ayat 8, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Nafiri sangkakala. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya, memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Garis bawahi kata lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia
Oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Tuhan. Wow. Tadi dalam ayat yang kedua jelas bahwa apa yang diniatkan oleh Daud itu adalah perkenanan Tuhan. Dan kalau kita tahu cerita ini pada endingnya, akhirnya tabut itu sampai di kota Daud di Yerusalem. Itu tanda bahwa Tuhan memang berkenan untuk memindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim ke kota Daud, Yerusalem. Nah, saudara, apa yang terjadi tadi sangat memilukan hati. Ternyata perkenanan Tuhan itu berujung dengan kematian. Berujung dengan kematian. Uzza yang menyertai rombongan, iring-iringan daripada tabut Tuhan itu, tiba-tiba dikatakan dalam ayat yang ke-10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu ia membunuh, yang membunuh Tuhan loh. Bukan setan yang bunuh, tapi Tuhan. Bukan saya yang bilang, Alkitab. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza. Lalu ia membunuh dia. Karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Ini jadi pertanyaan tentunya kan. Mengapa Uzza dibunuh sama Tuhan? Mengapa Uzza dimurkai sama Tuhan? Lalu ayat 11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzza demikian hebatnya. Kembali lo ya, dipertegas lagi dalam ayat 11 bahwa yang membunuh Uzza itu adalah Tuhan. Karena jelas di ayat 11 dikatakan Tuhan telah menyambar Uzza. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Daud menjadi takut. Dan dia mulai bertanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Daud belajar taat pada Tuhan, tetapi tidak dalam ketepatan dan tidak dalam pengertian yang benar. Cinta Daud pada Tuhan gak perlu diragukan Bapak Ibu. Pokoknya gak ada duanya sampai hari ini. Gak ada duanya deh Daud di Israel. Baca kitab Raja-Raja. Selalu Tuhan mencari kalau ada yang sejajar dengan Daud cintanya kepada Tuhan. Gak ketemu-ketemu. Hanya mirip. Bahkan saudaraku, dalam akhir zaman ini Tuhan berkata, aku akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku pulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Betapa Tuhan merindukan ada kembali generasi Daud, generasi yang mencintai Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa mengenal Tuhan itu adalah mencintai Tuhan dengan cinta mempelai. Wow. Haleluya. Wow. Ya, mencintai Tuhan dengan cinta mempelai. Itu mengenal Tuhan. Dan dalam kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan cinta mempelai, maka kita akan siap dilepas dari apapun. Dan
dari apapun dan siap melepas apapun hanya demi Dia yang kita cintai. Sampai kita berkata, tak ada yang kuingini di sorga selain Engkau, dan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, dan Engkau segalanya. Oh, haleluya. Saya nggak tahu kalau saya sudah sampai kepada kalimat ini. Rohku selalu bergelora, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan mencintai Tuhan dengan cinta seperti cinta mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Itulah yang dirindu-rindukan Tuhan dari kita. Artinya saudaraku, sebagai seorang wanita, dia harus rela meninggalkan semua kegadisannya, semua masa kegadisannya, semua keluarganya untuk menyatu dengan sang kekasihnya, pujaan hatinya. Itulah pria yang mencintainya juga. Bukankah begitu dalam hukum nikah? Bahkan seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi Yesus juga meninggalkan surganya, datang ke dunia untuk menyatu dengan kita. Kita juga harus meninggalkan keduniawian kita. Jadi sifat-sifat duniawimu, sifat-sifat dagingmu, kebanggaan duniawimu. Makanya Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena mengenal Tuhan. Mengenal Dia di sini adalah mengenal Dia sebagai pengantin laki-laki yang akan datang menjemput pengantin perempuannya. Makanya Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki, yaitu Kristus. Jadi gereja adalah bagaikan pengantin perempuan yang sedang dibentuk, dijadikan untuk dipertunangkan kepada Kristus. Dalamnya Bapak Ibu. Haleluya. Oh, doa saya, kiranya kita mengalami lompatan pendewasaan rohani, sehingga kita semua sampai ke level cinta pada Tuhan dengan cinta mempelai. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menyenangkan-Mu, betapa dada mengasihi-Mu. Lupa liriknya sekali lagi. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku. Haleluya. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Sama-sama, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan dan Rajaku. Siapa Dia saudara? Sama-sama katakan, kekasih dalam. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada-Nya. Saya mungkin bingung ya, saudara. Saya kalau udah ngomong Tuhan kekasih, nggak tahu ya.
Ada sukacita yang tak terkatakan melanda roh saya. Ada sukacita Roh Kudus yang melingkupi hati saya. Dan itu gak bisa. Saya bisa mabuk, saudaraku. Mabuk cinta dengan Tuhan. Kalau udah gini gak peduli. Mau mati pun, mau apapun sudah. Sedang gak urusan. Mau corona kek, mau apa kek. Udah. Sampah semua, saudaraku, yang diasali Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Dia kekasih. Kita harus jadikan dia kekasih. Kekasih. Nah, saudara, mencintai Tuhan dengan cinta mempelai. Mencintai Tuhan dengan cinta seperti cinta seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Cinta seorang laki-laki kepada perempuan. Ini cinta yang membawa kepada penyatuan. Dalam penyatuan nikah. Kalau kita sampai ke level ini gak cuma punya pengetahuannya. Saya kenal banyak teman saya cuma sampai di pengetahuannya. Tetapi tidak sampai di cinta itu. Tidak sampai merasa cinta itu. Itu beda loh ya. Saya bisa rasakan. Dulu saya juga begitu. Saya hanya punya pengetahuannya. Tetapi saya tidak punya rasa cinta itu. Sekali lagi. Cinta itu rasa loh. Nggak hanya sekedar diketahui. Apalah artinya pengetahuan cinta tanpa merasa cinta? Cinta itu harus dirasa. Baru cinta itu benar-benar cinta. Bukan nggak begitu Bapak Ibu? Sekali lagi cinta itu harus dirasa. Baru cinta itu benar-benar cinta. Cinta nggak boleh dan tidak bisa hanya sekedar diketahui. Tapi harus dirasa. Listen to me. Engkau akan merasakan cinta dengan Tuhan. Ketika rohmu terhubung dengan roh Tuhan. Ketika rohmu menyatu dengan roh Tuhan. Itu dalam 1 Korintus 6 di ayat yang ke-17. Ini sudah sering saya singgung. Kenapa ini sering saya tekankan? Karena jika rohmu tidak menyatu dengan roh Tuhan dalam penyatuan cinta, maka semua pengetahuanmu tentang mempelai, semua pengetahuan teologiamu, semua pengetahuanmu tentang Tuhan, itu baru hanya sekedar pengetahuan. Kau baru dapat disebut sebagai ahli Taurat, tapi belum menjadi mempelai Tuhan. Ahli Taurat itu ahli tentang Tuhan. Ahli dalam hal mengetahui tentang Tuhan. Dalam segala hal. Tetapi mereka tidak punya rasa cinta pada Tuhan. Makanya ketika Yesus datang. Gak nyambung. Rohnya gak nyambung. Gak nyambung. Makanya ini yang bahaya. Saya lihat akhir-akhir ini. Saudaraku, setelah 6 tahun terakhir ini. Tuhan godok, Tuhan karantina saya. Dan Tuhan buka pikiran saya untuk melihat ini. Dan ini menjadi pertanyaan buat saya selama ini. Saya rajin fellowship kemana-mana. Saya banyak belajar, saudaraku. Lalu saya bertanya, Tuhan, hanya sekedar mengetahui Engkaukah hidup ini? Dan hanya sekedar berita tentang Engkaukah yang akan kusampaikan? Adakah rasa? Adakah realita dari semua yang kami tahu ini? Dan baru 6 tahun terakhir ini, Tuhan bawa saya ke sana. Dan saya merasakan cinta akan Tuhan itu. Dan lihat saya semua. Dan itu gak lahir dalam sekejap. Butuh proses. Saya mau beritahu. Sudah 6 tahun loh saya digodok. Sehingga saya sampai kepada cinta mempelai itu. Ada penyatuan roh.
Dan saya belajar mengikatkan diri dengan Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 itu. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh. Makanya terikatlah sama Tuhan, jangan terikat dengan uang. Banyak dari gereja terikatlah dengan organisasi, terikatlah dengan komunitasnya, merasa bahwa hanya fellowship mereka yang paling baik di dunia ini, yang lain kaleng-kaleng. Si Farisi yang begitu Bapak Ibu, Farisi. Selalu merasa dirinya paling benar, yang lain enggak. Jangan menganggap dirimu berjalan di jalan yang lurus, padahal nanti ujungnya maut. Ikatkanlah dirimu sama Tuhan. Terikatlah dengan doa. Terikatlah dengan ibadah. Itu namanya terikat dengan Tuhan. Jangan terikat dengan pekerjaan sampai kau nggak bisa ibadah karena pekerjaanmu. Jangan terikat begitu kuat dengan studimu sampai ibadah pun kau nggak punya waktu karena harus mengejar nilai, karena harus mengejar SKS dan lain sebagainya. Semua memang itu penting, tapi saya mau beritahu ada yang lebih penting daripada itu, keterikatan dengan Tuhan. Pertanyaannya, lu terikat nggak sama Tuhan? Banyak dari kita sudah nggak terikat dengan Tuhan. Kalaupun terikat, ikatannya nggak kuat. Kita lebih terikat dengan dunia. Kita lebih terikat dengan mamon. Lebih terikat dengan tradisi nenek moyangmu. Lebih terikat dengan pekerjaan. Terikat dengan suami, istri, anak-anak. Sehingga sampai lupa mengasihi Tuhan. Bukankah Yesus berkata, siapa yang mengasihi ayah ibunya, istrinya, anaknya lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Dalam saudaraku, dalam. Tidak mudah. Menjadi mempelai Tuhan itu gak gampang, makanya perlu dijadikan. Dijadikan. Karena untuk melepaskan kita dari semua yang melekat pada kita sejak lahir itu gak gampang. Sampai hari ini saya pun terus masih bergumul untuk dilepaskan dari segala sesuatu yang mengikat saya sejak lahir, termasuk tabiat, karakter. Saya masih terus bergumul. Apalagi saya ini orang Batak yang udah dari kandungan saja udah belajar marah-marah. Bayangin tuh saudara. Bayangkan. Di kandungan aja udah belajar berantem. Ya, apalagi lahir. Dari kecil yang kita dengar itu makian. Enggak pernah ada kata-kata yang baik. Makian terus saudaraku. Ya, dari kecil. Untung udah lahir baru. Kalau enggak, ini udah busuk mungkin saudaraku. Ya, untung udah diselamatkan sama Tuhan. Ya, dan jujur saya mau beritahu, Tuhan masih terus berperkara dengan saya soal masalah kemarahan ini. Ya, saya harus jujur akui, saya masih terus lagi Tuhan, nah, apalagi nih, ya nggak tahu ya, kayaknya sih saya lihat teman-teman Batak yang lain juga nggak jauh beda dari saya, beda-beda tipis. Ini saya, ini jangan bilang pula ini ngebully orang Batak, nggak semua sih ya, tapi rata-rata saudara, ya semua suku lah. Sombongnya itu loh. Ya, kita saudara, miskin aja sombong. Ya, bayangin, udah jelek, miskin, kampungan, nggak ada sekolahnya. Tapi kalau sombong itu berusaha. Itu bayangin. Dan itu ada di sini dulu. Masih ada nggak sampai sekarang? Dikit-dikit lagi. Dan saya masih terus bergumul sama Tuhan. Berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya
kau dapati, aku tetap setia. Wow. Makanya ya memang belum ada yang sempurna. Tapi jangan sampai kita masih jauh banget dari yang sempurna yang Tuhan mau, gitu loh. Kita harus terus berjuang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi itu untuk jadi mempelai, terikat dengan Tuhan. Jangan terikat lagi dengan makanan. Sampai gara-gara makanan lupa lo puasa, gitu loh. Ada orang sudah Tuhan suruh puasa, tapi karena suruhnya lihat makanan, dia bilang gini, Tuhan please deh, please, besok aja gua puasa ya, lalu makan juga. Ini bahaya. Padahal tadi taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Ya, saya pun juga masih terus. Jadi ini jujur, tadi waktu saya doa saudaraku yang ngasih Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya juga masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Tapi ini harus saya bagikan Tuhan, karena ini adalah kebenaran-Mu. Sekaligus juga untuk lebih lagi mengingatkan saya. Jadi firman Tuhan ini, sebenarnya ini lebih banyak untuk saya daripada untuk saudara. Haleluya. Lebih banyak untuk saya daripada untuk saudara. Buat saya ya, menurut saya, menurut saudara bagaimana? Apakah juga firman Tuhan ini banyak untuk saudara? Ya terserah saudara. Makanya jangan marah ya. Kalau agak tajam, keras, bagaikan pedang kadang-kadang perkataan Tuhan itu menusuk amat dalam, menyakitkan kadang-kadang. Jangan marahin saya, karena itu untuk saya. Kalau kau marah itu berarti bukan untuk kau tuh. Makanya nggak usah dengar lagi. Tutup. Haleluya. Yang mau didewasakan saja. Yang mau menghadapi masa-masa akhir zaman ini saja bersama dengan Tuhan. Yang saya rindukan kita bersama-sama didewasakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah cinta mempelai. Jadi ada hidup yang selalu terikat dengan Tuhan. Saya terikat berdoa. Makanya kalau nggak berdoa, sepertinya separuh dunia ini hilang. Ada kawan saya, nggak berdoa pun satu hari, mutar terus, mutar naik kereta. Nanti sudah naik kereta. Kalau di Toba ini dibilang kereta naik motor, saudaraku, ya. Kalau di Jakarta mutar, badannya udah besar, saudaraku, bengkak, dan dia yang paling gemuk, saudaraku yang ngasih salam Tuhan di komunitas tertentu, saudaraku. Ya, nggak berdoa pun nggak masalah, gitu loh. Ada kawan pendeta, satu hari, satu minggu nggak doa, tetap percaya diri berkhotbah. Saya bingung lihat pendeta kayak begitu, saudaraku. Bahkan ada pendeta, saudaraku, itu sehari-harinya main catur, saudara, main catur, skak, master katanya, ya, benteng, bayangin. Tapi bisa khotbah mantap hari minggunya. Waduh, saudaraku, waduh, itu buat saya kiamat sudah. Itu nggak terikat dengan Tuhan, malah terikat dengan catur. Dengan siapa kau terikat? Dengan selingkuhanmu? Dengan dosamu? Dengan kebiasaanmu yang buruk? Dengan kesibukanmu yang lain, yang nggak ada kaitannya dengan Tuhan? Dengan uangmu kah kau terikat? Dengan anakmu kah kau terikat? Kita harus lebih terikat pada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu. Oh my God, haleluya. Sekali lagi sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Haleluya.
dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, sama-sama katakan. Jadilah padaku. Woo! Yeah, 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 yeah. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yeah, tepuk tangan dulu yang meriah. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, pendengar radio dan juga semua pendengar streaming yang diberkatinya. Haleluya. Terikat ya. Terikat dengan Tuhan untuk jadi satu roh. Jadi satu roh itu nggak hanya sekedar pengetahuan, tapi itu pengalaman pribadi. Yeah. Kalau orang Karo bilang itu, saya suka itu kalimat, latar katakan. Saya suka itu kalimat, itu salah satu suku orang Batak. Ya, latar katakan katanya. Dahsyat saudaraku. Ya, jadi ayo ikatkan dirimu dengan Tuhan. Ya, jangan terikat dengan rumahmu. Ya, asik mau pugar rumah aja. Ya, terikat ya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus terus berjuang dan memang gak gampang. Makanya tadi istilah perempuan, istilah mempelai itu dijadikan. Jangan pula terikat dengan sponsor. Hei para pendeta. Ini kalau udah ke pendeta nih, nggak tahu ya. Hei pendeta, lu jangan terikat dengan luar negeri. Takutnya lu terakhir nggak terikat sama Tuhan. Jangan terikat dengan luar negerimu, tapi terikatlah dengan Tuhanmu. Tuhan sangat senang kalau kita terikat dan mengikatkan diri loh. Ya. Jadi itu keputusan kita. Mengikatkan diri dengan Tuhan. Itu keputusan. Jadi kita yang berkehendak. Saya berkehendak. Saya bilang, Tuhan, biarlah semua kehendak-Mu yang menyenangkan-Mu menjadi kebahagiaan utamaku. Yeay. Walaupun masih jatuh bangun, tapi itu doaku. Apa yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang menyukakan-Mu? Apa yang menyenangkan-Mu? Biarlah itu menjadi kehendakku dan kesukaan dan kesenangan bagiku. Satu selera sama Tuhan. Jangan sampai beda selera loh ya. Kalau kita satu selera sama Tuhan, nah makanya kita kalau ngomongin Tuhan begini, ngomongin cintanya, wow. Makanya ada lagu dunia kan, serasa terbang seluruh jiwa ragaku. Bayangin loh, dunia saja ketika ngomong cinta, dia bisa berkata serasa terbang seluruh jiwa raganya. Apalagi kita ini cinta yang kekal. Cinta dari Yesus, cinta pada Tuhan. Itu akan membuat kita terangkat. Yeay! Dan saya percaya, andai kata dia datang hari ini, kita langsung rapture. Dan mungkin saudara yang gak terangkat kaget, tiba-tiba saya hilang dari kamera. Haleluya. Yang di studio juga kaget, tiba-tiba saya hilang dan mereka gak jelas. Kalau ikut, haleluya. Ku cinta kau. Ayo kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Bagiku Yesus, sungguh ku rindu menyenangkan. Betapa aku mengasihi. Sekali lagi, sama-sama katakan. Ku cinta kau Yesus, hanya Engkau, bagiku Yesus, sungguh ku rindu
menyatakannya betapa aku mengasihi. Oh my God, haleluya. Sama-sama, ayo. Engkau Tuhan dan Rajaku. Oh, hanya yang cipta Tuhan yang ngerti lirik lagu ini. Kekasih dalam Kau segalanya bagiku. haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan dan Rajaku. Siapa dia? Sama-sama. Kekasih hidupku. Biar kita mabuk cinta pada Tuhan. Doa saya, biar pengurapan cinta yang membuat kita semua tenggelam dalam cintanya Tuhan. Engkau Tuhan dan Rajaku. Kekasihku, Kekasih dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Listen, saudara, pernah nggak bilang cinta pada seseorang dan orang itu tidak meresponinya? Tadinya hati kita udah bergeluri nih, aku mau nembak dia nih, aku mau nembak nih. Terus dia bilang, I love you. Tiba-tiba dia bilang, sorry, saya sudah punya cinta, sudah punya kekasih. Waduh, itu sedihnya bukan main. Tapi kalau itu gayung bersambut, wih, latar katakan. Lihat saya, kau bisa bilang begini, Tuhan I love you. Kalau Tuhan cuma gini, kita nggak merasa apa-apa di roh kita. Tapi kalau kita berkata, Jesus I love you. Dan kalau Tuhan menyambut cintamu, di rohmu akan ada glory, akan ada damai, ada sukacita yang la terkatakan, tidak terkatakan, melampaui segala akal. Oh my God, my God, my God. Saya rasakan kemuliaan Tuhan yang sangat kuat di sini. Aliran cintanya Tuhan mengalir dalamku, mengalir bagi umatnya. Saudara, kata mencintai Tuhan gak bisa hanya di bibir. Saya suka lagu yang bilang ini, tak cukup mulut yang bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, memberi diri. Ayo dong tim, bantu saya. Itu kerinduanku, tak cukup muliamen yang memuji, cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Itulah pujian. Sekali lagi, tak cukup hanya ku bernyanyi, sama-sama. Oh, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, untuk memuji. Hidup memberi diri, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi. Apa?
melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Wow. Saudara, gak cukup mulut. Ada harga yang harus dibayar untuk cinta. Ada korban. Saya udah bolak-balik melewati maut. Hujatan, makian, kutukan. Bukan hanya dari orang yang anti Kristen, tetapi bahkan dari para pendeta. Saya dikucilkan udah biasa, ditolak biasa, dibawa kelewang udah biasa. Dan itu gak akan pernah menyurutkan pengikutanku pada Tuhan. Wow. Jadi kalau kita punya mau memiliki cinta mempelai, no compromise. Kalau engkau masih suka kompromi, kalau kau masih menjaga perasaan orang dan kau nggak peduli perasaan Tuhan, kau nggak akan pernah sampai kepada titik cinta mempelai itu. Dengan cinta itulah kita mentaati Dia dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Kalau enggak karena itu, nonsen, mustahil. Aku kenal banyak orang yang tahu banyak tentang Tuhan, yang jago menjelaskan tentang Tuhan, yang jago, waduh saudaraku, ya, yang memiliki gambar yang besar, gambar pribadi Tuhan lewat pola tabernakel. Pokoknya dialah pakarnya, ahli Tauratnya. Tetapi tidak memiliki keterikatan roh dengan Tuhan, hubungan roh. Gak ada hubungan roh dengan Tuhan. Dia hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi satu roh dengan Tuhan. Tuh, ini gak habis-habis nanti nih. Kita masih bicara Daud nih. Haleluya. Itu selingan tadi, selingan ini kayaknya akan menjadi pagi yang panjang buat kita, saudaraku. Gak apa-apa, kita ngalir saja. Ini radionya, ini studionya Tuhan. Jadi mau satu harian pun kita di sini, nggak ada yang komplain karena Tuhan yang berkuasa di sini. Tuhan yang berkuasa itu nomor satu, baru saya wakilnya. Baru para penyiar-penyiar ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada Daud tadi, dia menjadi marah. Lalu dia menjadi takut juga sama Tuhan dan berkata, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Dan kalau kita baca keseluruhannya, lalu akhirnya Daud membawa tabut Allah itu ke tempatnya. Tahu nggak saudara? Tadi saya bilang garis bawahi kata Uza dan Ahio. Kenapa? Karena kalau kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita buka dulu saudaraku 1 Samuel 7 ayat 2. 1 Samuel 7 ayat 2. 1 Samuel 7 ayat 2. Ya, ayat pertama mulai. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab. Bukan Biadab ya, Abinadab. Ya. Ya. Yang di atas bukit. Dan Eliezer, catat, Eliezer anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Yang dikuduskan untuk tabut Tuhan itu Eliezer. Tetapi yang mengiringi tabut Tuhan itu ke Yerusalem siapa? Uza dan Ahio. Berarti satu, bahwa orang-orang yang mengiringi tabut Tuhan ini gak dalam kekudusan. Padahal mereka sedang belajar taat. Tidak mudah saudara. Ya. Lalu selanjutnya, tadi dikatakan dalam 1 Tawarik pasal 13. Lalu mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ini kereta lembu.
Apakah ini firman? Apakah ini ketepatan? No, tidak. Nah, mari kita lihat dalam kitab Yosua, saudara. Kitab Yosua pasalnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Kitab Yosua pasal 3, ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi. Jadi tabut Tuhan itu diangkat para imam. Dan harus suku Lewi. Harus suku Lewi. Beda. Tadi tabut Allah itu diangkat dan dinaikkan ke kereta. Kereta lembu tentunya. Jadi tidak dalam ketepatan. Walaupun ada cinta akan Tuhan, walaupun ada ketulusan, dan Daud tidak ada tendensi apapun dalam memindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Nggak ada tendensi apa, nggak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan apapun. Murni karena didorong cinta pada Tuhan. Tapi tidak dalam ketepatan. Makanya saya bilang mengenal Tuhan adalah ketepatan. Taat dalam ketepatan. Tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mentaati firman-Nya. Jadi dahsyat ya. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Itu pujian sejati. Dahsyat, luar biasa. Lalu bagaimana saya dan saudara taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar kalau kita nggak menerima pengajaran? Bagaimana kita tahu kalau kita nggak diajar? Makanya dalam amanat agung firman Tuhan berkata, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka untuk melakukan. Jadi dalam melakukan ibadah, berperilaku sehari-hari, melakukan apa saja, dan termasuk juga suatu berinteraksi dengan masyarakat dan segala macam, itu semuanya harus karena lewat firman pengajaran. Jadi mau apapun lagi tindak tanduk saya dan saudara, biarlah didasari oleh firman. Makanya jangan ada lagi, makanya mempelai perempuan itu, saudaraku, dibentuk dijadikan Tuhan dari daging dan tulangnya Adam. Bukankah Yesus adalah Adam yang terakhir? Kita juga dibentuk dari dagingnya, dari darahnya. Bukankah dia mati? Dia berkata, inilah dagingku, makanlah, inilah makanan yang benar-benar makanan. Dan inilah darahku, minumlah, inilah minuman yang benar-benar minuman. Itu bicara korbannya. Jadi artinya kita sudah harus bisa menerima firman Allah yang memaksa dan mengajak saya dan saudara menjadi umat Tuhan yang memiliki cinta pada Tuhan dan siap korban untuk kebenaran. Kalau belum siap berkorban untuk kebenaran, masih takutlah dengan jemaat, takutlah dengan masyarakat sekitar sehingga tidak menyampaikan firman Tuhan dengan apa adanya. Putus. Makanya selalu saya bilang pendeta-pendeta yang kompromi, nyawamu sedang terancam. Tuhan akan berkata padamu, gak peduli apakah engkau gerejamu besar dan banyak mujizat terjadi. Tapi begitu engkau kompromi kau dengan tradisi nenek moyangmu, kompromi dengan kepercayaan dari orang yang mempercayai, yang tidak mempercayai Tuhanmu. Nenek moyang kita itu gak percaya Tuhan kita. Karena baru kita, baru belakangan ini.
kita tahu tentang Tuhan, iya kan? Indonesia, suku-suku di Indonesia baru berapa ratus tahun mendengar Injil. Sebelumnya mereka sudah punya agama, punya kepercayaan. Dan kalau masih kau bawa-bawa kepercayaan nenek moyangmu, yang notabene mereka dulu nggak percaya sama Tuhan, dan kau gabungkan, kau combine dengan Injil, putus. Catat ini, jangan nyesal kalau terakhir kau berujung di neraka. Walaupun sepertinya kau cukup dipakai Tuhan dan gerejamu besar, tapi kau masih hidup seperti nenek moyangmu dan berusaha untuk diterima banyak orang. Putus. Yesus berkata, kamu tidak berasal dari dunia ini, tapi kamu berasal dari surga. Dunia membenci kamu. Jadi jangan takut ditolak sama dunia. Saya nggak takut. Kalaupun terpaksa mati, mau bilang apa? Toh juga akan mati kan? Semua kita akan mati kok. Ada memang nggak mati. Kalau Tuhan belum datang, kita semua akan mati loh. Entah mati karena sudah tua atau karena apa? Banyak saudara. Jadi nggak usah, toh juga akan mati. Udah, lebih baik mati dalam Tuhan. Makanya hiduplah bagi Kristus supaya matinya kita keuntungan. Tapi biar kita rapture aja ya saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat Daud tidak mentaati Tuhan dalam ketepatan. Walaupun begitu luar biasanya hatinya ke Tuhan, makanya perlu belajar. Dan saya percaya Roh Kudus yang gerakkan dia. Makanya saudara nggak bisa hanya berpatokan kata roh. Belajar juga pengajaran. Karena kalau enggak, bahaya. Ini Daud kurang apa? Saudara mau ragukan Daud ini soal hubungannya dengan Roh Kudus. Dia bilang begini loh, jangan ambil rohmu daripadaku. Bayangkan loh, zaman Daud itu masih zaman Taurat. Jauh dari zaman kasih karunia kita sekarang. Sekarang zaman kasih karunia disebut zaman Roh Kudus. Tetapi Daud sudah bergaul dengan Roh Kudus. Bahkan pemazmur berkata, kemana aku menjauhi rohmu? Aku terbang tinggi, aku di sana. Kau pun juga ada di sana. Kemana aku mau jauhi rohmu? Makanya nggak cukup hanya kata roh. Juga harus belajar firman. Dan juga kita nggak cukup kata firman. Nantinya Taurat. Harus juga belajar mengenal pribadi Roh Kudus. Dan mendengar suaranya, bergaul dengannya. Dan memberi hidup dipimpin, dituntun oleh rohnya. Kalau ini nggak bisa kita seimbangkan, kita belum punya dua sayap burung nazar untuk siap terbang. Kau baru hanya kaya firman, limpah firman, tapi miskin roh. Kau baru punya satu sayap. Atau kau memiliki kekayaan pengalaman dengan roh. Gak usah diragukan ketajamanmu mendengar suara Roh Kudus. Dan tepat benar. Tetapi kau miskin firman. Menolak pula diajar. Merasa apalagi yang penting kata roh. Putus. Daud ini kena Daud. Berujung dengan kematian. Uja disambar Tuhan. Parisi, pokoknya firman. Ayat ke ayat. Tetapi mereka lupa bergaul kalau Allah itu adalah roh. Dan ketika dia muncul dalam wujud manusia yang bergerak dalam roh, itulah pribadi Yesus. Nggak nyambung. Bahkan mereka berkata, kalau Yesus itu dirasuk oleh roh Beelzebul. Nah itu sekarang kan para pakar teologi yang selalu menganggap pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan setan. Bahasa roh dibilang sesat, ya, karismatik dibilang sesat karena ada mujizat, ada kesembuhan. Sampai kemarin kan ada singkongkong itu teriak, buat KKR di Gelora Bung Karno kalau betul masih ada kesembuhan. Lah, pendeta begitu nggak percaya ada kesembuhan. Aduh, kampungan banget. Saudara, ini bahaya. Itu sebabnya perlu ada keseimbangan. Pengetahuan akan Tuhan, pengajaran harus limpah. Tapi jangan lupa, kelimpahan minyak. Makanya 5 gadis bijaksana itu.
adalah gereja yang limpah firman dan limpah rohnya. Ketajamannya dengan Roh Kudus nggak usah diragukan. Dan kedalamannya pada pemahaman firman juga tak diragukan. Itu baru keren. Itu baru keren. Kalau enggak, makanya saya banyak lihat, saudaraku, mohon maaf, ada banyak orang yang mengaku limpah firman tetapi mandul. Kalau kita lihat, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kisah di 1 Tawarik 13 tadi, kita bandingkan, saudara, dengan 1 Samuel, ya, 1 Samuel, mari kita bandingkan dengan 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel, bukan 1 Samuel. 2 Samuel pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ketika Daud memindahkan tabut itu, dia menari-nari, dia praise and worship, pujian penyembahan. Ada rebana, ada ceracap, gambus, nafiri, pokoknya segala macam alat-alat musik. Ini bicara tentang praise and worship. Nah, ini banyak kan gereja sekarang yang praise and worshipnya oke-oce. Tetapi saudara yang gak salam Tuhan, ya cara-cara dunia masih masuk. Tahu saudara kenapa Daud mengangkut tabut itu dengan kereta lembu? Karena dulu zamannya Saul, ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin, itu Filistin dikutuk sama Tuhan. Sampai akhirnya mengembalikan tabut itu ke Israel dengan kereta lembu. Jadi itu sistem cara Filistin. Nah, Daud meniru cara bangsa kafir. Makanya sekarang banyak kan gereja meniru cara bangsa kafir di gereja supaya menarik perhatian jemaat. Sampai gereja ada yang seperti diskotik. Kadang-kadang kita bingung, ini gereja atau klub malam. Gereja tidak lagi menampilkan Kristus, tidak lagi menampilkan firman dan Roh Kudus yang menjadi daya tarik. Sudah jadi lighting. Aksesoris gereja, mewahnya gereja, dinginnya AC gereja, full carpetnya gereja. Itu sudah menjadi daya tarik utama hadirnya jemaat. Bukan lagi penampilan firman dan penampilan Roh Kudus yang real. Makanya Tuhan rontokkan semua ibadah sekarang. Mau kau kemanakan gerejamu yang ratusan miliar itu? Bahkan mungkin sampai triliunan itu. Nggak kepake. Kita nggak tahu sampai berapa lama ini. Saya sering bilang, corona ini sampai berapa lama selesai? Sulit karena penularannya itu loh. Selama masih ada satu negara di dunia ini yang terinfeksi, maka semua negara yang lain kemungkinan bisa terinfeksi. Walaupun sekarang andai kata kita sembuh semua, tapi tinggal ada satu orang di dunia ini yang masih ada terinfeksi, kemungkinan dia bisa menularkan lagi. Jadi sampai kapan? Kita nggak tahu. Berarti sampai munculnya orang yang menemukan vaksinnya. Dan orang yang menemukan vaksinnya ini menurut kemungkinan besar dalam Wahyu pasal 13, si binatang itu. Sehingga seluruh dunia heran dalam Wahyu pasal 13. Kalau saudara saya kemarin itu saya sudah bacakan itu. Seluruh dunia heran. Sehingga mengikuti binatang itu karena sembuh dari luka. Jadi corona ini ibarat luka yang sedang membahayakan dunia. Tapi sembuh. Dan seluruh dunia heran mengikuti binatang itu. Bayangkan jadi binatang yang menjadi pola hidup manusia. Dan si binatang itu adalah antikris. Dalam ayatnya yang ke-16, 17, 18. Dan bilangan binatang itu adalah 666. Itulah microchip yang akan diimplan di tangan atau di dahi kita. Mau ditanam di tangan di dahi kita. Itu untuk kesehatan. Sekaligus juga antivirusnya di situ. Jadi kalau udah pakai itu, virus corona nggak kena dan tidak akan kita tularkan pada orang. Dan kalau udah pakai itu, dan kalaupun ada orang yang sudah terinfeksi,
dia nggak akan bisa tularkan itu kepada kita kalau kita udah pakai itu. Dan di Wahyu pasal 14 dikatakan, mereka yang sudah menerima tanda binatang itu nggak akan mungkin lagi diampuni. Mereka telah menetapkan menjadi musuh Tuhan dan akan dibinasakan. Rapture sudah di depan mata. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Yeremia pasal 48 ayat yang ke-8. Tidak ada kota yang terluput. Tidak ada kota yang terluput. Itu berarti mau kota kecil, kota besar, semua dijangkau. Ini lewat Wahyu pasal 13 ini. Makanya sampai kapan? Sampai dunia kolaps. Dan akhirnya muncullah antikris memberikan solusi. Dan membawa kesembuhan. Dan akhirnya seluruh dunia mengikuti si binatang itu. Mau tidak mau. Kalau tidak mati konyol. Tapi kita yang sudah memiliki meterai Allah. Kita ngerti. Siapa yang bijaksana. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Firman dan Roh Kudus harus menjadi daya tarik kita beribadah. Bukan kursi gerejanya yang dipesan dari Tiongkok, dipesan dari ini sampai menghabiskan dana triliunan. Tetapi orang miskin di jemaat tidak tertolong. Berlomba-lombakan saudara. Tuhan tolong kita semua. Kiranya di waktu yang terakhir di masa pemulihan ini, kita bisa membenahi diri. Termasuk saya juga. Supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan mampu taat dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Saya mau tunjukkan lagi saudara. Ya. Tadi dalam 2 Samuel pasal 6. Istri Daud, putri daripada Saul. Ternyata memandang rendah Daud yang menari-nari dengan membuka pakaian kebesarannya di hadapan tabut itu. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ke-20, 2 Samuel pasal 6. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sesi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel di hadapan Tuhan. Aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya, alias mandul. Ini gambaran gereja mandul yang anti praise and worship. Saya lihat banyak orang pengajaran paling anti praise and worship. Ada lagi orang yang cinta praise and worship, anti pengajaran. Putuslah ini, makanya gereja terus berantem. Harusnya keduanya ini saling melengkapi. Si pengajaran merendahkan hati, belajar praise and worship dari generasi Daud ini yang membawa pemulihan pondok Daud. Ya, kita selalu pokoknya firman. Makanya banyak saya kenal. Mohon maaf nih, saudara, ya tersinggung terserahlah. Tapi saya harus ngomong apa adanya. Makanya banyak orang pengajaran mandul pelayanannya. Karena apa? Anti praise and worship. Orang lompat-lompat dibilang kedagingan. Lalu orang kaku kayak patung baru dibilang dalam roh. Bohong itu. Penipuan itu. Mau kaku kek, mau melompat, bukan soal itu yang menunjukkan dia roh atau bukan. Kaku juga bisa daging. Tapi bagaimana kita bergaul menyatu dengan rohnya, itu yang penting. Nah kalau kita nggak ngerti ini, dan ini harus kembali kita membangun hubungan itu dengan Tuhan. Kalau tidak saudara, ya sulit. Dan apa yang saya bagikan ini saudaraku, ya hanya sebatas begini penyampaiannya, tapi ini masih jauh lebih daripada yang saya alami loh, yang saya bagikan ini. Maka kita harus benar-benar terikat menjadi satu roh dengan dia. Jadi belajar, kau nggak akan pernah satu roh dengan dia sebelum kau belajar mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Jadi kalau kau masih terikat dengan adatmu, terikat dengan uangmu, terikat dengan gayamu, ya,
terikat dengan organisasimu, putus. Terikat dengan komunitasmu, bukan dengan Tuhan. Dan selalu menganggap komunitasmu, fellowshipmu yang terbaik di dunia ini. Oke, kalaupun kau yang terbaik, tunjukin dong. Jangan cuma di mulut, lalu terus ngejelek-jelekin orang lain. Apalagi sekarang nih, di musim yang semakin kelam ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari. Ini gak habis ya. Ini udah jam 8 ini. Saudaraku, mari. Supaya kita menjadi gereja yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar itu adalah taat. Dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Mari coba. Satu ayat lagi deh. Ini waktu jalan terus, kalau udah begini ini gak habis-habis saudaraku. Amsal 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu dalam kitab Matius pasalnya yang ke Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Ya. Sorry. Yohanes, aduh. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Mohon maaf. Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi segala perintah. Gak hanya sebagian perintah. Makanya kita gak bisa hanya peka Roh Kudus tapi kurang pengajaran. Atau kita juga gak bisa hanya limpah firman tapi kurang peka dengan Roh Kudus. Gak mungkin. Kita jadi mempelai Tuhan. Gak mungkin kita bisa taat tanpa dalam ketepatan dan dalam pengertian yang benar. Gak mungkin kita sampai kepada cinta mempelai.